Akhirnya, para bigot pun kecebur got ditulis oleh Rasto di www.seaworld.com. Rupanya, kebencian sudah merasuk sampai ke tulang sumsum, sikap arogan yang selama ini ditunjukkan, telah menjadikannya seorang megalomania. Tidak ada seorang pun yang ditakuti, membuat sepak terjangnya semakin membabi buta tak terkendali. Di matanya, semua orang hanya seekor lalat, tidak lebih. Jangankan hanya berdusta, untuk melakukan tindak kekerasan dan intimidasi, baginya bukanlah sesuatu yang tabu. Munarman yang pada awalnya dikenal sebagai aktivis pejuang hak asasi manusia, memiliki karakter nasionalis dan egaliter. Sepak terjang perjuangannya tergambar ketika menjadi aktivis di YLBHI maupun di Kontras. Namun perjalanan empiris telah mengejutkan banyak pihak. Munarman kini berubah menjadi radikal dan intoleran. Dia menyebut perubahan drastis itu sebagai lompatan hijrah. Beberapa temannya menerangkan, terkait perubahan sikap yang terjadi atas diri Munarman, dia termasuk orang yang sangat interest pada gerakan Islam. Berawal ketika dirinya menjadi anggota tim pengacara Abu Bakar Ba'asyir tahun 2002. Kedekatan Munarman dengan Ba'asyir sebagai kliennya, berbuah kedekatannya dengan Hizbut Tahrir Indonesia, HTI. Dari sinilah Munarman mengenal tokoh Islam garis keras, seperti Rizik Syihab pentolan FPI, yang selanjutnya membawa Munarman memasuki jaringan teroris internasional berkedok agama, yaitu ISIS. Hubungan dirinya dengan banyak tokoh dan organisasi Islam garis keras, telah membuat Munarman bermetamorfosis menjadi manusia radikal ekstrem, yang meyakini bahwa dirinya mengemban misi Tuhan. Pandangan dan sikapnya terhadap pemerintah sangat berseberangan, didasari sikap dan pemahaman Puritan, jadilah Munarman seorang bigot. Penentangan Munarman bukan hanya pada pemerintahan sekarang ini saja. Era Gus Dur menjadi presiden pun, Munarman pernah melakukan tindak kekerasan, dengan menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, AKKBB, yang dikenal dengan insiden Monas. Zaman SBY berkuasa, Munarman pernah mengancam akan menggulingkan pemerintahan SBY, jika berani membubarkan FPI. Karuan saja, SBY presiden yang pesinden dan berhati lembut itu pun mengkerap di gertak Munarman. Mungkin kalau gak disorot media, SBY akan menangis ketakutan dengan mengatakan, "Pepogak mau diginiin, tahu-tahu." Seperti ketika gerombolan teroris yang menjadikan fotonya sebagai sasaran tembak. Baru-baru ini, Munarman kembali berulah memprovokasi masyarakat dengan mengatakan, Presiden Jokowi telah melanggar protokol kesehatan, prokes, karena menghasut masyarakat sehingga menciptakan kerumunan sewaktu melakukan kunjungan food estate di Maumere, NTT. Bisa dikenakan pasal 160 KUHP tentang menghasut masyarakat, sama dengan pasal yang dikenakan atas Rizik Syihab. Tunggu dulu. Benarkah apa yang dikatakan Munarman? Pertama, NTT adalah provinsi zona hijau penyebaran C19, berbeda dengan Jakarta di mana masuk dalam zona merah penyebaran C19, terlebih ketika gubernurnya melakukan pengecatan atap rumah warna-warni, sehingga Jakarta bukan saja menjadi zona merah, malah menjadi zona pelangi. Kedua, kerumunan yang terjadi di Maumere itu bersifat spontan. Tidak ada undangan yang disebarkan sebelumnya. Berbeda dengan pentolan FPI yang memang secara jelas mengundang para pendukungnya melalui mikrofon, untuk menghadiri acara pernikahan putrinya. Bahkan Lurah Petamburan memprediksi masyarakat yang hadir di Petamburan bisa mencapai 10.000 orang. Ketiga, apa yang dilakukan Presiden Jokowi dalam rangka kunjungan kerja atau dinas, untuk meninjau Maumere sebagai salah satu daerah di Provinsi NTT yang menjadi kawasan food estate. Adapun Rizik melalui pengurus FPI mengajak masyarakat untuk menyambut kedatangannya dari Bandara Suta, dan memberi pengawalan sampai ke Petamburan. Keempat, melihat masyarakat yang berkerumun menyambut kedatangan dirinya,
Jokowi berusaha mengingatkan masa yang datang, untuk memakai masker dan menjaga jarak melalui jendela atas atap mobil. Artinya ada upaya yang dilakukan Jokowi agar masyarakat mematuhi prokes, sementara Rizik tidak melakukan apa-apa kepada para pengikutnya. Lagi pula kalau sampai pentolan FPI itu menghimbau para pendukungnya untuk tidak hadir pada acara perhelatan pernikahan putrinya, dia juga mikir, bisa-bisa kagak balik modal. Jadi, apa yang dituduhkan seorang Munarman dan beberapa ormas yang merasa berkeberatan, dan berusaha memberikan stigma kepada kunjungan kerja yang dilakukan Pak D, tidak sama sekali sebanding dengan apa yang dilakukan seorang pentolan ormas terlarang FPI. Tiba-tiba dari arah belakang ada yang bertanya Jokowi juga ngundang-ngundang waktu nikahin putra-putrinya. Sambil menikmati sebatang rokok gue bisikan Dai kagak nyambung kadrun. Terlihat dari lubang kupingnya mengeluarkan asap.